Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku tematik kelas 3 tema 3, subtema yang kedua, wujud benda. Ya. Oke. Manusia tidak akan terlepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk ya di alam, ada juga benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Ya, mobil, gunting, kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud, yakni wujud apakah itu? Yuk kita pelajari bersama ya. Jadi nanti ada cair, gas, dan padat. Nah, kita masuk pembelajaran 1 halaman 59 ya. 60 berarti ini. Ayo mencoba wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, pensil berwujud padat ya. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon misalnya berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Nah, ini wujud padat. Ini paling gampang, ini misalnya batu. Ini padat pasti. Terus misalnya di sini kaca, padat. Cair contohnya air. Ya, ini cair, minyak goreng misalnya. Ini cair. Ya, minyak goreng. Ya, yang cair apa? Misalnya gas contohnya adalah uap air. Kalau kita melebus air keluar uapnya, nah uapnya itu gas. Udara juga gas. Ya, udara ini gas. Jadi banyak sekali gas juga ya, termasuk LPG. Ya, gas LPG. Ya, atau gas LPG. Nah, gas LPG sebenarnya di sini adalah gas metana. Ya, gas metana ini adalah gas yang mudah terbakar. Ya, yang dikemas dalam bentuk tabung. Ya, untuk masak. Ya. Oke. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Ya, jelas ini untuk wajan, ini padat. Ini wajan, ini juga padat. Di sini ini gas, keluar uapnya gas. Ya. Kemudian yang cair mana? Ini minyak goreng, ini cair. Ya, jadi ada padat, ada cair, ada gas, komplit di sini. Alat masak semuanya padat. Ya. Kemudian kamu telah mengamati gambar di atas. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai dengan wujudnya. Tulislah hasil pengamatan dalam tabel berikut. Benda padat tadi ada wajan, ada sutil atau di SpongeBob disebut spatula. Ya, ini sutil, ada teko, kompor, padat semua ini. Teko, kompor, botol. Nah, botolnya padat, isinya cair. Benda cair di situ apa? Yang jelas air. Ini lagi direbus, ini di dalamnya ada airnya. Ya, air. Terus minyak goreng. Ini juga cair. Kita lihat ada apa lagi? Oh, di sini ada saus kecap ya. Saus. Ini atau kecap mungkin itu. Kecap. Terus apa lagi ini? Yang cair enggak banyak ya. Nah, itu aja. Terus yang gas ini uap air. Apalagi? Ya mereka bernafas pakai gas juga. CO2, ya, karbon dioksida ini menghirup oksigen.
Oksigen pasti ada. Masa ada dapur tidak ada oksigen? Nggak kelihatan tapi ada. Ya, oksigen yang dihirup O2. Jadi di dapur pasti ada oksigen atau O2, terus ada karbon dioksida atau CO2 atau gas LPG atau gas metana. Nah, gas metana di sini ada kompor gas tuh ini. Nah, pasti pakai gas LPG itu. Gas metan. Amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak. Ya, di sekolah yang padat bisa papan tulis. Paling banyak padat yang mudah diamati. Papan tulis, pintu, tembok, buku, seragam sekolah juga benda padat. Benda cair misalnya air. Ya, air pasti ada di sekolah ya, ada kamar mandi itu di sini banyak airnya. Terus parfum, mungkin Bu Guru atau Pak Guru pakai parfum. Nah, apalagi mungkin kalian ada yang ini bawa susu. Nah, susu bisa cair. Teh. Ya, kecap, masa ke sekolah bawa kecap enggak lah ya. Gimana? Kalau parfum masih mungkin lah Bu Guru bawa minyak kayu putih. Nah ini guru-gurunya sudah tua itu biasanya sosialnya Pak Ali ya, bawaannya bukan minyak wangi lagi, bukan parfum tapi minyak kayu putih ya, minyak kayu putih. Kalau dulu waktu masih muda di tas isinya minyak wangi, sekarang sudah tua minyak kayu putih. Sudah mulai sering masuk angin ya. Benda gas di sekolah banyak juga. Ya, pasti di sekolah ada oksigen. Ya, kalau tidak ada oksigen kalian tidak bisa nafas. Ya, pasti di sekolah ada karbon dioksida. Di semua udara pasti ada gas nitrogen. Ya, atmosfer kita, udara kita ini 70% itu terdiri gas nitrogen. Ya, di mana-mana pasti ada tuh. Nah, benda gas, mungkin isi dari balon untuk pompa ini balon, mungkin aja penjual balon ya, di SD biasanya ada penjual balon ini hidrogen ya, gas hidrogen. Terus apa lagi, mungkin di sekolah ada LPG untuk bikin kopi Pak Guru, Bu Guru. Nah, mungkin juga ya. Nah ini kamu telah ini temanmu ada yang kentut. Nah, jangan lupa kentut ini gas juga loh. Siapa yang nggak pernah kentut? Pasti pernah toh. Nah, ini gas juga. Gasnya mengandung amonia, baunya wah luar biasa. Kamu telah mengamati benda-benda sekitarmu. Jawablah pernyataan berikut ini. Benda yang dikelompokkan ke dalam 3 wujud, tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Yang pertama adalah padat, yang kedua adalah cair, dan yang ketiga adalah gas. Tulislah 2 contoh benda padat di sekitarmu. Benda padat, contoh yang padat, pensil, ya, topi. Ini benda padat ini, topi ini. Mau apa lagi? Buku padat. Oh, minta 2 tak kasih 4. Satu lagi penghapus. Nah, ini padat juga. Tuliskan 2 contoh benda cair sekitarmu. Air pasti, minyak goreng, bensin. Banyak ya, sirup. Tulislah 2 contoh benda gas di sekitarmu. Gas LPG. Gas oksigen, karbon dioksida, uap air. Kalau air cair, tapi kalau uap air gas. Ya, banyak gas itu, jangan salah. Pernahkah kamu naik transportasi seperti pada gambar di samping? Wah, ini
Di sini ini motornya Dilan ini. Ya, Dilannya mana? Nah, ini. Di sini Dilan naik motor. Milea di belakangnya, rambutnya panjang. Nah, Mileanya pakai jilbab. Itu bukan jilbab, ini helm ya. Kalau naik motor harus pakai helm. Yang di film itu zaman dulu belum wajib helm, sekarang sudah wajib helm. Pernahkah kamu naik transportasi seperti gambar? Ya, ataukah kamu masuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Ya, motor ini wujud padat. Ya. Pada hari Minggu, Edo dibonceng oleh ayah. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah keluar ke rumah nenek. Enggak pantas ya. Ya, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Ternyata ini Edo dan ayah. Ini kelihatan helman itu ini ayah. Ini Edo ternyata. Ya, naik motor pakai helm. Ya, jadi bawa tas. Ya. Pasti bawa bekal, banyak tas. Ada kalau bawa tas kayak gitu. Edo san ayah ternyata. Pada hari Minggu Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak rumah nenek berikut ini. Nah, ini rumahnya Edo, rumah nenek. Jaraknya 5 km 300 meter. Ya, kebun binatang 1523 meter. Wah. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat tulis 5 km lebih 300 meter. Jarak rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan satuan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 kilometer itu 1000 meter. Ya. Jarak rumah Edo ke nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke nenek dalam satuan meter? 5 km itu 5000 meter. Jadi 5000 meter tambah 300, 5300 meter. Jadi jarak Edo ke nenek adalah 5300 meter. Kalau dalam meter. Jarak yang harus tempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1523 meter. Berapa jarak rumah ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Ya. 1000 ini dipisah dari 523. Jadi 1 km 523 meter. Nah, ayo berlatih sekarang. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan untuk membentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Tentukan jarak dalam satuan meter. Oke. Rumah Siti ke sekolah. Mana rumah ini? Rumah Siti. Siti rumahnya di sini, sekolah di sini. Ya, ini sekolah. Jarak rumah Siti ke sekolah 5 km 100 meter. 5 kilo 100 meter. Jadi 5 kilo ya. Nah, ini ada di sini titik-titiknya. Kenapa buat di sini? 5 km 100 meter. Nah, ini sama dengan 5000 meter ditambah 100 meter. Ya, jadi 5100 meter. Seperti itu. Rumah Udin ke kantor pos. Ini rumah Udin. Lah, kantor posnya mana? Kantor pos. Di mana kamu? Ini kantor pos. Ada tulisannya pos. Ya. 2 km 850 meter. 2 km 850 meter. Ya. Nah, 850 meter. Ini sama dengan 2000 ditambah 850. Sama dengan 2850 meter. Rumah sakit ke rumah Udin. Rumah sakitnya mana? Ini pasar. Nah, ini rumah sakit. Rumah sakit ke rumah Udin lah ini tambah 2 km lagi. Di sini tambah ini. Ya. 2 km tambah 850 meter ditambah 2 km. Jadi kalau tambah ini 4 km tambah 850 meter. Kilo ditambah dengan kilo. Ya. Jadi nanti totalnya adalah 4 km 850 meter. Ya, 4 km 850 meter. Ini akan sama dengan 4000
ditambah 850 meter. Ini dalam meter ya sudah. Ini akan menjadi 4.850 meter. Meternya sudah di belakang. Nah, Rumah Siti ke pasar. Rumah Siti ke pasar. Ini pasar. 6 km 50 meter. 6 km 50 meter sama dengan 6.000 meter tambah 50. 6.050 meter. Ya. Sekarang Rumah Udin ke pasar. Rumah Udin ke pasar 10 km. 10 km 0 meter. Ya tetap menjadi 1.000. Gak 1.000, 10.000. 10 kali 1.000. Ya, jadi 10.000. Kilometer ke meter kan dikalikan 1.000. Nah, kita lanjutkan. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Ya, jadi bisa mengukur ketinggian. Keren ya alat ini. Nah, perhatikan, ini ketinggiannya 300 meter. Ini 4.325 meter. Ini lebih tinggi yang B. Berdasarkan gambar di atas, jawab pertanyaan berikut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Ini kalau dalam satuan kilometer tinggal bagi 1.000, dibagi 1.000. Ya, dibagi 1.000. Menjadi 3 kilometer. Jadi 3.000 meter dibagi 1.000. Ini akan menjadi 3 kilometer. Nah, saya catat dulu ketinggiannya. Ya, di situ ketinggiannya adalah 3.000 dan 4.325. Nah, ya, kita akan kerjakan yang sini. Berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Yang B tadi 4.325. 4.325 meter. Ya, maka ini akan dibagi 1.000 menjadi 4,325 kilometer. Seperti itu. Dalam satuan kilometer ya. Berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibanding pesawat A? Jadi perbedaan ketinggian yaitu tinggi B dikurangi tingginya A. Tingginya B berapa? 4.325, yang A adalah 3.000. Kita kurangkan, ini 5, 2, 3, 1. Sama dengan 1.325 meter atau 1,325 kilometer. Nah, dinyatakan dalam kilometer boleh, meter boleh. Terserah mana yang disukai. Karena di sini tidak ada permintaan ya, yang penting perbedaannya berapa. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin yang kencang, lembut dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Seperti kertas tertiup angin. Ya, gitu. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin ya yang seperti ini. Bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Ya. Anak bergerak lambat. Anak bergerak cepat. Ya. Kemudian ada anak bergerak berputar. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah.
Dalam tarian, selain gerakan tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai di tiup angin. Bisa kan baca ini sendiri. Dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Itu. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa melakukan kegiatan di rumah. Kegiatan mengidentifikasikan wujud benda dan fungsinya di sekitar rumah. Ayo membaca. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud dengan massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola namun bahannya berbeda. Menurutmu bola mana yang massanya lebih besar? Ya, massa yang lebih besar adalah bola basket. Karena terasa lebih berat. Terasa lebih berat. Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Bu guru, anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu bola manakah yang massanya lebih besar? Tentu saja bola basket massanya lebih besar. Bola basket massanya lebih besar. Siti, loh, tiba-tiba ada percakapan di sini. Oh iya, percakapan dari gambar ini ya. Percakapan dari gambar ini. Kita baca percakapannya. Siti, masa bu, apa masa itu bu? Loh, ini halaman berapa ini? 71, betul ya. Masa bu, apakah masa itu bu? Yuk lakukan percobaan bersama, letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba kamu lihat. Bola basket lebih berat bu. Benar Udin, bola basket bahan penyusunnya berbeda dengan plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Ya, bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat di dalam benda disebut massa. Ya, sekali lagi, banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Ya. Jadi bola lebih berat memiliki massa lebih besar. Ya, karena bahan penyusunnya lebih banyak. Benar Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram dan kilogram. Massa diukur dengan alat ukur di bawah ini. Tahukah kalian apa ini? Ini adalah timbangan elektronik. Kalau ini timbangan analog. Ya. Tidak secara elektronik ya, kebalikan dari elektronik. Kita menyebutnya timbangan biasa ya. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkarilah pernyataan yang benar. Balok Y mempunyai massa yang lebih kecil atau lebih besar dari H. Karena dia lebih berat, massanya lebih besar. Yang kecil dicoret. Ya. Lingkarilah pernyataan yang benar dilingkari. Berarti besar. Ya, Y lebih memiliki massa lebih besar daripada H. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih
besar daripada gelas ukur yang kosong. Di sini ada airnya, makanya dia lebih besar masanya. Kita lanjutkan. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar. Jadi massanya besar. Kalau massa besar, ya, kalau massanya besar, ya, besar, artinya berarti, ya, gitu aja ya. Berarti berat juga lebih besar. Berarti lebih berat. Nah, gitu juga kalimatnya lebih enak. Ya. Bola yang kempes, ya, mempunyai massa yang lebih kecil daripada bola yang tidak kempes karena di sini berisi gas. Ini membuktikan bahwa gas memiliki massa. 6 apel mempunyai massa yang lebih, ternyata sama dengan 1 semangka, seimbang ini. Oleh sebab itu 3 apel mempunyai berat yang sama dengan 1 semangka. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi, maka mereka melompatnya jadi pelan-pelan. Ya. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang yang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Ya, seperti kita sering mendengar mengatakan berapa beratmu, adapun yang benar adalah berapa massamu. Sebenarnya gitu. Karena berat satuannya adalah Newton. Satuan berat adalah Newton. Kalau satuan massa adalah kilogram. Beda kan satuannya. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Ya, namun karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih diperbolehkan. Jadi masih umum, ya. Kalau di fisika ini tidak boleh disamakan, tapi kalau kita ngomong secara umum boleh. Ayo mengamati. Selain massa, benda juga mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Ukuran yang ditempati benda disebut volume. Ya. Jadi ukuran ruang yang ditempati benda disebut volume. Sekali lagi, volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan dengan benda yang besar. Hal ini berarti benda kecil memiliki volume lebih kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Ini memiliki volume kecil. Ini kecil, yang A yang besar. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Kita kasih V untuk menunjukkan volume. Volume A lebih besar dari volume B. Pelajarilah tentang volume benda, lakukan percobaan berikut bersama teman dalam kelompokmu. Ya. Ada alat dan bahan, ada gelas ukur, ya. Benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur, air dan balon 2 buah. Langkah-langkah percobaan. Isilah gelas ukur dengan air. Masukkan benda padat di dalamnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Ya. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tulislah pengamatanmu. Ya, sebelum
benda padat dimasukkan dalam air, sebelum benda padat dimasukkan ke dalam air, ya, atau gini aja, setelah benda padat dimasukkan ke dalam air, saya ganti setelah benda padat dimasukkan ke dalam air, permukaan air akan naik, permukaan air akan naik. Nah, berarti benda padat memiliki volume. Isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 mililiter, kemudian tambahkan hingga menjadi 600 mililiter. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Nah ini, kalau kita tambah, yang tadinya 300, kita tambah 300 menjadi 600. Apa yang terjadi dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur, setelah air ditambahkan pada gelas ukur, volume air bertambah. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan dalam balon? Tuliskan pengamatanmu. Setelah udara ditiupkan dalam balon, volume balon bertambah. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapilah kalimat di bawah ini. Ya. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda memiliki tiga wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume. Ayo mengamati. Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut. Ya. Pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut? Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Ini adalah bola voli. Ini adalah bola basket. Ini adalah bola sepak. Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Ya, bola sepak memiliki massa paling besar. Bagaimana dengan volumenya? Volumenya sama. Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Volumenya bola basket yang paling besar. Volume berbeda. Ternyata berbeda. Kalau kita lihat bola basket paling besar ya ternyata. Ya, bola yang memiliki volume paling besar adalah bola basket. Oke. Ayo mencoba. Kamu telah mengamati jenis bola di atas. Ayo coba memantulkan ketika bola tersebut ke lantai. Bola manakah yang memantul paling tinggi? Ya, bola basket sekian. Setelah kamu dapat menentukan bola yang dapat memantul kembali paling tinggi, gunakan pola tersebut untuk melatih memantul dan menangkap bola. Ya. Nah, ini bola basket biasanya yang lebih tinggi ya. Memantulkan bola kepada teman, memantulkan bola ke lantai. Ya, namanya dribble ya. Memantulkan bola sambil berjalan. Nah. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah.
Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Udin dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, Bu Guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Ceritakan pengalamanmu di depan kelas, simak dengan baik saat temanmu bercerita. Kamu menyimak cerita temanmu, ceritakan tentang pengalaman menolong orang lain, mengapa kita perlu menolong orang lain. Coba tuliskan alasanmu. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Karena kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong-menolong. Nah, kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong-menolong. Ya. Pada suatu saat ya pasti ada saatnya kita butuh pertolongan. Kalau kita sering menolong orang, kalau kita suka menolong orang itu aja ya, kalau kita suka menolong orang, ya, saat kita butuh pertolongan, orang akan dengan senang hati menolong kita. Orang juga akan bersenang hati menolong kita. Kegiatan bersama orang tua dan siswa berdiskusi tentang contoh perbuatan terpuji. Diskusikan pula apakah menolong anggota keluarga, tetangga maupun anggota masyarakat yang lebih luas telah dilakukan selama ini. Ya, kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya di pembelajaran ketiga. Ya, videonya cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.